Hai sahabat TV 10, ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu, tentunya di Redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Rasulullah bukan hanya meninggalkan ajaran suci yang membimbing umat manusia. Beliau juga meninggalkan sejumlah peninggalan bersejarah yang hingga kini menjadi bukti nyata perjuangan dan kehidupan beliau. Peninggalan ini bukan hanya sebuah artefak, melainkan warisan spiritual yang menghubungkan kita dan jejak langkah sang Nabi. Inilah deretan peninggalan Rasulullah yang paling menggetarkan hati dan syarat makna. Yang pertama, pedang Al-Matur. Pedang Al-Matur merupakan salah satu peninggalan Rasulullah yang sangat bersejarah. Pedang ini diwarisi dari ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, sebelum ia wafat. Al-Matur juga dikenal dengan Al-Matsur yang digunakan di awal perjuangan Islam. Panjang pedangnya sekitar 100 cm dengan gagang emas bertatahkan batu mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pedang ini dalam Perang Badar, perang besar pertama dalam Islam. Meskipun setelahnya beliau memiliki beberapa pedang lain, Al-Matur tetap punya nilai emosional. Pedang ini memiliki simbol kekuatan sekaligus perlindungan dalam dakwah Islam di masa awal. Penggunaan pedang ini menunjukkan kesiapan Nabi dalam mempertaruhkan umat Islam. Dalam sejarah, Rasulullah memiliki 9 pedang dan Al-Matur yang paling utama. Pedang ini menjadi bukti bahwa Rasulullah juga ikut dalam perjuangan fisik bersama para sahabat. Bukan sekedar senjata, tapi saksi bisu perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Nilai sejarah dan spiritual dari pedang ini sangat kuat bagi umat muslim hingga kini. Hingga hari ini, pedang Al-Matur masih disimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Peninggalan seperti pedang Al-Matur mengajarkan tentang keberanian dan keteguhan hati. Ia menjadi simbol keteladanan Rasulullah yang tidak hanya berdakwah dengan lisan, tapi juga aksi. Melalui peninggalan ini, kita juga belajar arti perjuangan dan pentingnya menjaga nilai-nilai Islam. Berikutnya, sorban. Warna sorban Rasulullah bervariasi, namun yang paling dikenal adalah sorban berwarna hitam dan putih. Beliau mengenakannya saat sholat, bepergian, bahkan ketika memimpin pasukan dalam peperangan. Sorban ini mencerminkan kesederhanaan, kehormatan, dan wibawa seorang pemimpin umat. Dalam beberapa hadis, Rasulullah disebut mengenakan sorban ini dengan cara khusus yang rapi dan elegan. Terkadang ujung sorbannya dibiarkan menjuntai di antara kedua bahu atau di punggung. Cara ini menjadi sunnah yang diikuti oleh sebagian umat Islam hingga hari ini. Sorban beliau juga dipakai saat khutbah dan acara resmi sebagai bentuk penghormatan. Salah satu sorban Rasulullah yang paling dikenal disebut Al-Burdah, yang juga digunakan saat khutbah. Peninggalan ini kini disimpan dengan penuh kehati-hatian di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Banyak yang datang untuk melihat langsung kain yang pernah menyentuh kepala mulia Rasulullah. Nilai spiritual dari sorban ini begitu tinggi karena langsung bersentuhan dengan tubuh beliau. Sorban dalam budaya Islam juga menjadi simbol ilmu dan kewibawaan. Seperti dicontohkan Rasulullah, para ulama dan pemimpin Islam banyak yang mengikuti sunnah ini dalam penampilan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa warisan Rasulullah tidak hanya berupa ajaran, tapi juga tradisi berpakaian. Melalui sorban, kita belajar tentang adab, penampilan, dan cara membawa diri secara terhormat. Berikutnya, tongkat. Tongkat ini biasa digunakan saat berjalan, saat khutbah, bahkan saat memimpin sholat. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah menggunakan tongkat dari kayu yang sederhana namun kuat.
nama tongkat beliau yang paling dikenal adalah Al-Arjun atau Al-Mamsyuk. Tongkat bukan hanya alat bantu jalan, tapi juga simbol kepemimpinan dan kebijaksanaan Nabi. Saat berkhotbah, Rasulullah sering memegang tongkat sebagai bentuk kesungguhan menyampaikan pesan. Beliau kadang bersandar adanya tongkat atau hanya memegang sebagai isyarat perhatian. Tradisi dilanjutkan oleh para khatib setelah beliau wafat, termasuk di masa Khulafaur Rasyidin. Tongkat ini mengingatkan bahwa khutbah adalah sarana menyampaikan kebenaran, bukan sekedar formalitas. Beberapa sumber sejarah menyebut tongkat Rasulullah pernah disimpan oleh para khalifah setelah wafatnya. Namun, seiring perjalanan waktu dan pergantian kekuasaan, keberadaannya kini tak diketahui secara pasti. Sebagian menyatakan tongkat itu pernah di Museum Topkapi, Turki, bersama peninggalan lainnya. Meski fisiknya hilang, nilai dan teladan dari penggunaannya tetap diwariskan hingga kini. Seperti tongkat yang lurus, seorang muslim harus teguh dan jujur dalam setiap langkahnya. Tak hanya dikenang secara fisik, tapi juga secara simbolik sebagai pelajaran hidup. Warisan ini menyentuh hati karena mewakili sisi kepemimpinan yang sangat manusiawi. Semoga kita bisa meneladani keteguhan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan beliau dalam kehidupan kita. Berikutnya, jubah. Jubah ini digunakan dalam sholat, saat menerima tamu, bahkan saat memimpin perang. Rasulullah mengenakan jubah dengan penuh wibawa, tapi tidak pernah berlebihan atau mencolok. Dalam beberapa riwayat, beliau juga memberikan jubahnya kepada sahabat sebagai bentuk kasih sayang. Salah satunya adalah ketika beliau memberikan jubah kepada Ka'ab bin Zuhair. Jubah Rasulullah yang terkenal adalah burdah, yang kemudian diwariskan kepada para khalifah. Jubah ini disimpan dengan baik di Museum Topkapi, Istanbul. Meski telah berusia lebih dari 1400 tahun, jubah ini masih utuh sebagai bukti sejarah yang hidup, simbol kehangatan, keramahan, dan ketawaduhan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Jubah tersebut terbuat dari bahan sederhana, tidak mewah, namun sangat bersih dan rapi. Warna jubah Rasulullah bervariasi, namun yang paling terkenal jubah warna putih dan coklat. Kesederhanaan dalam berpakaian menjadi ciri utama Rasulullah dalam setiap penampilannya. Melalui jubah ini, kita dapat merasakan kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara emosional. Kita membayangkan kelembutan hati beliau saat mengenakan pakaian itu untuk menyambut umatnya. Peninggalan ini bukan hanya kain, tapi juga simbol akhlak, kesederhanaan, dan cinta beliau pada umat. Berikutnya, cincin. Cincin Rasulullah bukan sekedar perhiasan, melainkan alat penting dalam menyampaikan pesan. Beliau menggunakan cincin sebagai cap stempel untuk membubuhkan tanda pada surat-surat resmi. Cap tersebut bertuliskan Muhammad Rasul Allah dalam 3 baris yang tersusun vertikal. Cincin ini dipakai di tangan kanan, tepatnya di jari kelingking beliau. Menurut riwayat, cincin itu terbuat dari perak dengan mata batu berwarna gelap atau kemerahan. Rasulullah sangat menjaga adab saat mengenakan cincin, tidak berlebihan dan selalu dalam kesopanan. Beliau juga menasihati sahabat agar tidak memakai cincin dari emas, karena diharamkan bagi laki-laki. Kebiasaan ini menjadi salah satu sunnah yang banyak diteladani hingga hari ini. Beberapa sahabat juga meniru gaya memakai cincin, tapi dengan ukiran yang berbeda. Cincin itu bukan untuk gaya atau kemewahan, tapi karena mengikuti sunnah dan fungsionalitasnya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah bisa melepas cincinnya saat berwudu.
Setelah Rasulullah wafat, cincin itu diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Namun pada masa Utsman, cincin tersebut terjatuh ke dalam sumur Aris dan hilang. Peristiwa ini menjadi duka besar karena cincin itu dianggap peninggalan sejarah paling penting. Sejak saat itu, banyak khalifah membuat cincin sendiri, tapi tidak ada yang menggantikan milik Rasul. Cincin ini memiliki nilai sejarah luar biasa karena digunakan Rasulullah sebagai stempel surat berdakwah kepada raja-raja dunia. Hilangnya cincin ini bahkan diyakini sebagai awal tanda-tanda fitnah dan ujian besar di masa kepemimpinan. Cincin Rasulullah mengajarkan kita tentang adab berpakaian dan kesederhanaan dalam berpenampilan. Ia juga menunjukkan bahwa semua benda, sekecil apapun, bisa bernilai besar jika digunakan dengan benar. Rasulullah tidak menggunakan cincin untuk pamer, melainkan sebagai alat dakwah dan administrasi. Inikah bentuk keteladanan beliau dalam menggunakan fasilitas dunia untuk kebaikan umat? Jangan kemana-mana ya Sobat TV 10, karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan kelanjutan 10 benda sejarah peninggalan Rasulullah. Jangan ganti channelnya ya, tetap di Redaksi Dunia Islam, inspirasi dan edukasi. Halo Sobat TV 10, kembali lagi nih di program acara TV 10. Tanpa basa-basi, kita lanjutkan saja 5 benda peninggalan sejarah Rasulullah. Langsung saja simak videonya. Berikutnya, sandal. Sandal Rasulullah yang dikenal dengan nama nal adalah salah satu peninggalan sederhana namun penuh makna. Beliau biasa mengenakan sandal berbahan kulit dengan 2 tali. Bentuknya mirip alas kaki orang Arab zaman dahulu. Kesederhanaan sandal ini mencerminkan gaya hidup beliau jauh dari kemewahan. Rasulullah tidak pernah berlebih-lebihan, bahkan dalam hal berpakaian sekalipun. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah sangat menjaga kebersihan sandalnya. Jika melihat najis menempel, beliau langsung membersihkannya atau melepasnya saat salat. Beliau juga pernah memerintahkan umat Islam untuk tidak masuk masjid dengan sandal yang kotor. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan dan kesopanan. Peninggalan sandal Rasulullah disimpan dan dipelihara dengan sangat hati-hati di beberapa tempat. Replika bentuk dan desain sandal beliau juga banyak dibuat untuk edukasi dan syiar Islam. Bahkan dalam dunia kaligrafi Islam, bentuk sandal Rasulullah sering digambar sebagai penghormatan. Sandal ini mengajarkan kita bahwa kesederhanaan bukan hal yang memalukan, tapi justru mulia. Rasulullah hidup tanpa kemewahan, tapi wibawa dan kehormatannya diakui oleh seluruh dunia. Dengan mengenang sandal beliau, kita diajak meneladani gaya hidup yang tidak berlebihan, karena yang paling penting bukanlah penampilan, melainkan akhlak dan keteladanan. Peninggalan sederhana ini menjadi pengingat bahwa Rasulullah selalu menjaga adab dalam segala hal. Dari hal kecil seperti alas kaki pun, beliau menunjukkan nilai-nilai kebersihan dan kesopanan. Berikutnya, rambut. Rambut Rasulullah termasuk peninggalan yang sangat dijaga dan dihormati para sahabat.
Setelah beliau mencukur rambut, dalam beberapa momen, para sahabat langsung menyimpannya. Rambut itu dianggap penuh berkah karena berasal dari tubuh manusia paling mulia. Beberapa sahabat bahkan menyimpannya sebagai kenang-kenangan penuh cinta. Saat ini, rambut Rasulullah masih disimpan di berbagai tempat di dunia Islam. Salah satunya berada di Museum Topkapi Istanbul. Dalam wadah kaca khusus dan sangat dijaga. Rambut itu tampak berwarna hitam, halus, dan masih terawat meskipun sudah berusia ratusan tahun. Keberadaannya menjadi saksi cinta dan penghormatan umat terhadap Rasulullah. Rambut Rasulullah juga menunjukkan perhatian umat terhadap segala hal yang berkaitan dengan beliau. Setiap bagian vari dari beliau dianggap mulia dan membawa nilai spiritual yang tinggi. Namun, yang terpenting bukan sekedar menyimpan, tapi juga meneladani ajaran beliau. Karena cinta sejati adalah mengikuti, bukan hanya mengoleksi. Berikutnya, bendera. Bendera Rasulullah dikenal sebagai simbol persatuan dan kekuatan umat Islam pada masanya. Beliau menggunakan bendera saat memimpin pasukan dalam berbagai peperangan penting. Dalam sejarah, bendera ini disebut Ar-Raya dan Al-Liwa. Keduanya memiliki warna dan fungsi yang berbeda dalam strategi militer. Ar-Raya berwarna hitam dan digunakan sebagai bendera utama dalam perang. Sedangkan Al-Liwa berwarna putih dan digunakan sebagai panji kepemimpinan. Bendera-bendera ini tidak dihiasi gambar atau simbol, hanya kain polos sederhana, namun di balik kesederhanaannya terkandung makna persatuan dan keberanian. Bendera Rasulullah dipercaya ditulis dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera itu menjadi lambang perjuangan Islam yang mengedepankan keimanan dan keteguhan hati. Para sahabat sangat menghormati bendera ini dan menjaganya agar tidak jatuh saat perang. Karena bila jatuh, semangat tempur pasukan bisa melemah. Kini, replika bendera Rasulullah disimpan dan dipamerkan di berbagai museum Islam dunia. Bendera aslinya diyakini pernah disimpan oleh keturunan sahabat atau khalifah selama beberapa generasi. Meskipun keberadaannya aslinya tidak dapat dipastikan, nilai sejarah dan semangatnya tetap hidup. Banyak umat Islam menjadikan bendera ini sebagai lambang identitas dan kebanggaan. Bendera ini mengajarkan kita pentingnya semangat berjuang dan persatuan umat. Rasulullah tidak membawa perang untuk kekuasaan, tapi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Bendera itu adalah saksi sejarah bagaimana Islam dibela dengan keberanian dan keimanan. Semoga kita mampu meneruskan semangat itu dengan cara damai, santun, dan penuh hikmah. Berikutnya, Al-Quran. Al-Quran adalah peninggalan terbesar yang paling mulia yang Rasulullah wariskan pada umatnya. Kitab suci ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril selama 23 tahun masa kenabian. Rasulullah tidak hanya menerima wahyu, tapi juga mengajarkannya dengan penuh kesabaran. Beliau menjaga hafalan Al-Quran dengan mengulang, mengajarkan, dan mengamalkan langsung. Al-Quran terdiri 114 surah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ia menjadi pedoman hidup, pembeda antara hak dan batil, dan penuntun menuju keselamatan. Rasulullah menanamkan nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari para sahabatnya. Bahkan Aisyah berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat berinisiatif mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu kitab. Usaha ini dipelopori oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
dan disempurnakan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Dengan itu, Al-Quran bisa tersebar ke seluruh dunia dalam bentuk mushaf yang kita baca hari ini. Penjagaan Allah terhadap Al-Quran membuat isinya tetap asli dan murni hingga akhir zaman. Al-Quran menjadi warisan abadi yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Al-Quran menjadi petunjuk hidup yang harus dipelajari dan diamalkan. Rasulullah bersabda, "Baik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Maka mencintai Al-Quran adalah bentuk cinta sejati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang menjelaskan isi Al-Quran. Ia menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran yang diagungkan. Lewat hadis, kita bisa memahami berbagai cara hidup seperti Rasulullah. Para sahabat dengan penuh semangat mencatat dan menghafal sabda-sabda Rasulullah. Ada ribuan hadis yang diriwayatkan dari beliau dan dihimpun oleh ulama terpercaya. Kitab-kitab hadis seperti Sahih, Bukhari, Muslim, dan lainnya menjadi warisan berharga. Hadis mencerminkan akhlak mulia, ilmu, dan kebijaksanaan Rasulullah dalam segala hal. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menyampaikan satu hadis dariku, maka Allah akan memancarkan wajahnya dengan cahaya." Ini menunjukkan betapa mulianya menjaga dan menyebarkan ajaran Nabi melalui hadis. Dengan hadis, kita belajar cara berwudu, salat, berdagang, hingga memperlakukannya sesama. Hadis adalah petunjuk aplikatif dalam menjalani hidup sehari-hari sesuai syariat. Ulama sangat berhati-hati dalam menyeleksi mana yang benar-benar berasal dari Nabi. Mereka menyusun ilmu, sanad, dan matan untuk menjaga kemurnian perkataan Rasulullah. Semua ini menunjukkan betapa besar perhatian umat dalam menjaga warisan beliau. Karena setiap hadis adalah cahaya yang menerangi jalan kita dalam kegelapan dunia. Mari kita warisi semangat mencintai dan mengamalkan hadis Nabi dalam kehidupan kita. Jadikan hadis sebagai pelengkap pemahaman kita terhadap Al-Quran. Karena Rasulullah tidak hanya diutus untuk menyampaikan wahyu, tapi juga menjadi teladan hidup. Dan hadis adalah jembatan antara kita dengan sosok manusia terbaik sepanjang masa. Itu tadi 10 peninggalan sejarah Rasulullah. Tidak terasa nih, episode kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu penghujung acara. Kini saatnya TV10 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Dan jangan lewatkan informasi lainnya tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV10, inspirasi dan edukasi.